Assalamualaikum ya Abi Shodih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Abi? Alhamdulillah, ya khair ya Ustazah. Oke, Abi nanti kalau mau update tentang materinya bisa langsung ke channel YouTube-nya aja ya. Insya Allah Ya, di update-nya di situ. Baik, kalau begitu kita lanjutkan sambil nunggu yang lain ya. Kita buka dulu. Bismillah, nabda liqa'ana bikiraatil Fatihah. A'udzu ya, billahi rabbil alamin amin. Amin. Baik, kita lanjutkan terakhir tentang istisna ya. Istisna yang dengan illah. Ada istilah mustasna, mustasna minhu, kalam tam, kalam nakis, jab, dan kalam manfi. Berarti sekarang yang istisna dengan selain illah ya. Nah, Ustaz. Berarti istisnanya dengan ghair dan juga siwa. Ya, boleh silakan dibaca Abi. Adapun Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalimat pengecualian dengan menggunakan ghairu, maka ada beberapa aturan di bawah ini. Satu, lapas setelah ghairu i'rabnya selamanya jar sebagai mudhafun ilaih. Kedua, adapun lapas ghairnya karena termasuk isim mu'rab, maka ada perubahan dan i'nya seperti mustasna dengan illah. iya, sahih. Nah, kalau mustasnanya dengan ghairu dan juga siwa, jadi ini yang mu'rab atau yang berubah itu lafaz istisnanya atau huruf istisnanya. Kalau kemarin menggunakan ilah, yang berubah itu adalah mustasnanya. Kalau ini yang berubah adalah huruf istisnanya. Jadi lafaz setelah ghairu itu i'rabnya selalu jar. Karena apa? Karena menjadi mudhofun ilaih. Jadi yang berubah nanti apakah dibaca ghairu atau dibaca ghaira? Apakah nanti dibaca nasab ataupun rofa? Itu adalah lafaz ghairnya. Oke, bisa dilihat contohnya di halaman selanjutnya itu ya. Nah, untuk ketentuan kapan dibaca nasab dan kapan dibaca rofa, itu ketentuannya sama dengan ketentuan istisnanya ilah. Contoh di sini, kalau kalamnya tamujab berarti kalamnya sempurna dan juga positif. Nah, maka mustasnanya, huruf istisnanya itu dibacanya nasab. Sama seperti yang menggunakan ilah. Apabila kalam tam dan mujab, maka mustasnanya dibaca nasab. Nah, tapi ini yang dibaca nasab itu adalah huruf istisnanya. Makanya dibaca ghaira. Yajlisu at-tullabu ghaira Muhammadin. Siswa-siswa duduk kecuali Muhammad. Jadi kalau dipotong satu-satu gitu ya. At-tullabu tetap posisi sebagai mustasna minhu, ghaira ini sebagai huruf istisna, kemudian Muhammadin sebagai mustasna. Tetapi posisi mansubnya itu berada pada huruf istisna, yaitu pada ghairanya. Jadi nanti apakah ghaira, apakah ghairi, apakah ghairu tergantung kalamnya, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini yang istisna dengan ghair. Berarti yang berubahnya ghaira ya Ustaz lah. Iya, betul. Yang berubahnya ghairnya. Makanya ada 8 ghair, umpama ada huruf B berarti bi ghairi.
Iya, ghairi, betul. Jadi misalkan kalamnya kalam nakis manfi. Nah, yang ada binya di yang paling bawah itu. Malaki itu bi ghairi Muhammadin. Saya tidak ber, tidak saya tidak bertemu selain dengan Muhammad. Jadi ghairnya yang berubah ya. Yang menentukan rofa nasab jernya itu adalah ghairnya. Lafaz setelah ghair tetap disebut mustasna. Nah, tapi kedudukannya dia sebagai mudhofun ilaih. Tuh. Nah, enaknya pakai ghair itu pasti setelahnya dibaca jer. Cuman kita yang harus teliti, ghairnya itu dibaca ghairo, apa ghairu, apa ghairi. Ketentuannya sama seperti illa. Kalau tam mujab, maka dibacanya nasab. Kalau kalam tam manfi, maka boleh dua wajah atau dua bacaan. Boleh nasab dan juga boleh rofa. Kalau nasab ya berarti dia itu jadi mustasnanya tadi. Atau antara mustasna dan mustasna minhu ini sesuai atau sesama jenis. Nah biasanya itu hukumnya adalah mansub. Contoh, la yajlisu atulabu ghaira Muhammadin. Antara tulab dan Muhammad ini kan sejenis, ya, sejenis, maka lebih baik dibaca nasab. Nah, tetapi misalkan gini, la yajlisu atulabu ghaira, misalkan selain apa? Selain kitin, misalkan selain kucing. Jadi siswa-siswa itu tidak duduk kecuali kucing. Nah, jadi antara siswa dan kucing ini kan tidak satu jenis. Maka kalau tidak satu jenis, ini lebih baik dibacanya adalah rofa saja. Itu enaknya pakai ghair ya. Bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah. Ya. Abi Yasin, Umi, ada yang ditanyakan tentang ini? Belum Apa? ada Ustazah. Oke, alhamdulillah. Nih, baik, kalau gitu kita lanjut ke latihannya saja ya. Coba Umi nomor 1, murid-murid telah datang. Bentar Ustazah. Murid-murid telah datang kecuali yang murid-murid telah datang di kelas selain Muhammad itu ya Ustazah ya. Ghair maknanya selain Umi ya. Ya, jadi maja'atulabu ilal fasli ila Muhammad. Telah datang, bukan tidak datang Umi ya. Kalau ada ma di situ berarti artinya tidak datang. Langsung aja ja'atulabu. Murid-murid telah datang di kelas selain Muhammad. Berarti apa? Telah datang itu bahasa Arabnya apa Umi? Ja'a. Murid-murid. Ja'a at-tulabu ilal fasli illa Muhammad. Pakai selain ilah. Kita sekarang pakai ghair Umi ya. Oh iya ghair. Jadi bacanya apa? Ghairu, ghairi, ghairu. Ghairu. Ayo, kalamnya kalam apa Umi? Ini kalamnya kalam apa coba? Murid-murid telah datang. Kalam nakis manfi. Kalau kalam nakis itu ada yang hilang. Misalkan kalau ada fiil dia tidak ada failnya. Itu kalam nakis Umi. Kalau ada mubtada tidak ada khobarnya. Itu kalam nakis. Ya. Nah, coba dilihat ini. Fiilnya tadi ada enggak? Fiilnya ada. Failnya ada. Kalau ada fiil pasti ada fail ya. Failnya ada enggak? Ada Ustazah. Nah, berarti kalau ada kalamnya nakis apa enggak?
Berarti tidak nakis ya? Berarti apa kalau tidak nakis? Berarti pakai goiru tadi ya, Ustazah. Iya, pakainya goir, cuma bacanya goiru apa goiri? Goiro. Goiro, betul. Karena kalamnya ini kalam tam dan mujab, sempurna dan positif gitu Mi ya. Jadi goirnya dibaca goiro, wajib itu ya. Jadi sekali lagi Umi, Ja'a atulabu illal fasli ghairu Muhammad. goiro Muhammadin, sahih, ahsanti. Suma, Abi Yasin coba, tidak ada yang makan ayam. La ya'kulu tuja jada Ghairu Ahmad. Kenapa dibaca goiro? Karena kalam tam manfi, Ustaz. Kalam tam, Ya, bisa dibaca ghairu boleh, Ustaz. sahih, kalam tam dan manfi. Jadi boleh goiro, boleh goiru. Sahih. Yuk, Abi Solih. Kullu hayawanin yamutu ghaira alfili. Goirol fili ya. Berarti kalam apa Abi? Kalam ini. Kalam tam mampi. Tam manfi. Mana manfinya mana? Kalam Manfi tam. itu apa? Kalam tam. Tam mujab ya, semua mati. Tidak ada nafinya. Sahih. Ya Umi, saya tidak suka kecuali daging. Ya Umi, mana Umi? Halo Umi, mikrofonnya dibuka dulu Umi. Ya lupa Ustazah, maaf Ustazah. Iya ya. Ma ibu syai'an ghaira alahmi. Kalau pakai ma, fiilnya madhi. Ilah. Ibu pakainya la gitu ya. Berarti lah ya. La uhibbu syai'an ghaira alahmi. Itu gak ada sesuatunya. La uhibbu aja. Terus kecuali daging. Berarti gimana? La uhibbu ila alahmi. Pakai selain ilah Umi, pakai ghairu atau siwa. Oh ya. La uhibbu ghaira alahmi. Kenapa dibaca ghairu Umi? Karena dia kalam tam. Tam yang apa? Tam yang tidak. Yang apa yuk? Kalam Tam. Nah, nakis. Karena dia kalau suka itu kan harus ada yang disukai, ya kan? Iya Ustazah. Harusnya kan kalau misalkan nggak ada istisnanya, la uhibbul lahma, harusnya gitu, lahma. Nah berhubung ada istisna, maka sebelum lahma itu kasih istisna, maka dibacanya ghairo. Jadi ghairo itu sebagai maf'ulnya, maf'ul bi dari uhibbu. La uhibbu ghairal lahmi. Itu ya. Baik, terakhir Abi Shalih. La yadhabul aulada ghaira salih. Aulad jadi apa Abi?
apa nih? Aulatnya jadi apa berarti? La yadhabu au Jadi ini apa? Mustasna. iya. Yadhabu kan ada fi'il, ya kan? Hmm. Kalau fi'il berarti butuh Fa'il. fa'il. Jadi bacanya apa, Bi? La yadhabu La yadhabul aulada. auladu dong. Jadi fa'il dari yadhabu. La yadhabul auladu lah. Selain Ghaira salih. sholihin. Oke, tayyib. Sampai di sini, mafhum? Nah, itu. Kalau pakai ghair, kita masih bingung ya. Ghairu apa ghairi. Nah, tapi kalau pakai siwa, gampang. Karena dia itu i'rabnya muqaddar. Nah, jadi ketika di antum misalkan yang tadi ya, contoh, saya tidak suka kecuali daging. Nah, jadi antum langsung bilang la uhibbu siwa lahmi. Nah, itu aja sudah bisa. Atau mau yang menggunakan huruf jar, ya tetap karena siwa itu adalah maksur ya. Jadi ada alif, kemudian sebelum alif itu ada berharokat fathah, maka i'rabnya muqaddar, rofa, nasab dan jarnya dikira-kirakan. Bi siwa, mau nasab juga siwa, mau rofa juga dibaca siwa. Jadi lebih gampang itu kalau membuat contoh menggunakan siwa, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau ghair itu masih kelihatan. Ghairo apa ghairi. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kalau yang ini tadi masuk kemana Ustazah? Yang apa, Abi? Yang nomor 5. La yadhabul auladu ghaira salihin. Ini maksudnya yang tam tapi manfi ya, Bi. Tam manfi, sempurna tapi ada huruf nafinya. Kalau yang pertama masuk tam ya telah. Iya. Tam mujab lah. Iya, tam mujab karena nggak ada huruf nafinya. Sahih. Oke, paham sampai di sini. Untuk istisna menggunakan ghair dan juga siwa, maka yang berubah adalah lafadz istisna. Kalau siwa nggak ada perubahannya saja. Iya, kalau siwa nggak ada. Siwa ya tetap rofa siwa, nasab siwa, jar juga siwa. Enaknya itu kalau pakai siwa ya. Dia nggak berubah sama sekali karena dia maksur gitu tadi. Berarti kalau pemakaiannya kita mau pakai ghair atau siwa sama aja artinya ya saja. Sama, iya, sama Bi. Nah masalah. Baik. Oke, selanjutnya coba Abi Yasin. Al istisna'u bi Yang mana? selanjutnya. Yukuna ada wahasya. Istisna yang menggunakan huruf khola, ada, hasya, ada dua bentuk. Yang pertama, kata tersebut dianggap huruf istisna seperti illa. Yang kedua, dianggap huruf jar. Jadi lafaz setelahnya menjadi majrur. Ya, ini ya. Khola, ada dan juga hasya itu boleh, terserah antum ikut yang mana. Bisa dianggap huruf istisna karena artinya juga bermakna selain. Karena dia bermakna selain, maka diikutkan seperti seperti kaidahnya istisna. Tapi bisa juga antum anggap itu sebagai huruf-huruf jar karena
huruf-huruf jar selain bika, lila, ila, ala juga ternyata ada khola, ada hasya. Jadi antum pilih yang mana? Dia termasuk huruf jar atau huruf istisna? Bisa dua-duanya. Kalau misalkan antum menganggap khola, ada, dan hasya itu adalah huruf jar, otomatis setelahnya dibaca majrur. Ya. Tapi kalau misalkan antum menganggap khola, ada, dan hasya itu adalah istisna, maka ikut kaidahnya istisna. Kalau tamujab berarti setelahnya itu dibaca mansub. Nah, kalau ini setelahnya ya, atau mustasnanya yang berubah i'rabnya. Contoh, maqamatul labu khola